Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an Cordoba. Nanti di sini kita akan beberapa membahas isinya tentang Al-Qur'an Cordoba ini. Di sini ada banyak sekali, yaitu yang pertama tentang ibadah, yang kedua muamalah, akidah, yang ketiga, yang keempat sirah nabawi, yang kelima kisah Nabi dan Rasul, yang keenam Asmaul Husna, yang ketujuh terapi Al-Qur'an. Jadi di sini banyak sekali pembahasan tentang 7 kualifikasi dalam Al-Qur'an Cordoba ini. Yang pertama tentang ibadah. Ibadah itu sangat penting, suatu yang bersentuhan dengan aktivitas sehari-hari bagi seorang muslim, yaitu di sini akan merujuk tentang At-Tabari Jami'ul Bayan, At-Ta'wili Ayil Qur'ani, dan Ibnu Katsir Tafsirul Qur'anil Azimi. Itu menjelaskan tentang hadis-hadis nabawi, hadis qudsi. Di sini banyak sekali yang menjelaskan tentang ayat-ayat ini. Yang selanjutnya yaitu muamalah. Sebagai umat muslim yang hidup di tengah masyarakat yang plural, diperlukan juga adanya bimbingan mengenai cara berinteraksi dan bersosial. Nah, di sini ada juga tentang berdasarkan tafsir Jalalain, tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan, At-Ta'wili Ayil Qur'an, dan Ibnu Katsir Tafsirul Qur'anil Azimi. Juga ada juga hadis-hadis nabawi yang menguatkan tafsir yang dibahas, hadis qudsi yang sebagai pembanding penguat tema, serta karya Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Selanjutnya, klasifikasinya mengupas lingkup paling kecil tentang muamalah, yaitu ketika bermuamalah secara kecil, baik itu kepada orang tua, saudara, anak, kerabat, dan lain sebagainya. Dan lingkup besar yaitu dalam hal berbisnis, berjual beli, berpolitik, dan keadilan hukum. Selanjutnya yaitu akidah. Akidah adalah kandungan paling mendasar dan utama sebelum yang lainnya. Jadi akidah itu menjadi hal yang penting untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi pilar utama dan keseluruhan syariat para nabi dan rasul, yaitu dalam berakidah. Nah, sehingga dalam tuntunan ini, kesempurnaan amal keseharian terlebih dalam harapan mampu meluruskan akidah sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW, sahabat, dan salafus salih. Selanjutnya yang keempat yaitu kisah Nabi dan Rasul. Kisah Nabi dan Rasul ini keyakinan bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya, ayat-ayat yang membicarakan menembus batas ruang dan waktu. Tentunya menjadikan Al-Quran menjadi pedoman yang menarik untuk dikaji dan didalami lagi. Mukjizat mencakup yang berbicara baik tentang masa yang akan datang maupun yang masa yang telah lalu. Jadi masa yang akan datang menceritakan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi lebih waspada, membuat persiapan maksimal menyongsongnya. Jadi kita membuat maksimal untuk menyongsongnya. Dan untuk masa yang telah lalu, Allah menceritakan agar kita bisa menjadi lebih bijaksana, mengambil pelajaran dan nasihat dari yang kejadian itu. Selanjutnya yaitu sirah nabawi, yaitu tentang kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Nabi Muhammad SAW adalah kisah yang paling dekat dengan kita sebagai umat Islam. Kisah itu begitu dekat dan emosional bagi orang-orang yang menambahkan tegaknya Islam. Perjuangan Nabi Muhammad beserta para sahabat yang telah sangat hebat menorehkan tinta emas perjalanan umat manusia menegakkan tauhid, memberantas syirik, mengembalikan manusia kepada fitrah kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yaitu Asmaul Husna. Di sini nanti ada pembahasan tentang Asmaul Husna di Al-Qur'an Qurdoba ini, yaitu tentang penting kita mengutip apa yang disampaikan Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama atau Asmaul Husna berjumlah 100 kurang 1. Bagi siapa yang mampu untuk menghitungnya maka ia akan masuk surga. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, di sini eh, dijelaskan bahwa Asmaul Husna adalah usaha untuk mengamalkan nama-nama Allah yang muncul dalam Al-Quran, bukan yang lain, demi menjaga perbedaan pendapat yang berkembang berkaitan dengan perselisihan nama-nama Allah. Satu hal yang paling lebih penting dari semua itu adalah refleksi dan aplikasi dari nama-nama itu ke dalam pribadi seorang muslim, sehingga bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Selanjutnya terapi Al-Quran, terapi Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk. Nah, oleh karena itu Allah menurunkan kepada manusia untuk menjadi keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Dan oleh karena itu, eh, bagaimana cara memperlakukan dunia ini sehingga kita tidak merasa berat menjalani kehidupan di tengah kita menjalani seorang menyatukan berbagai macam permasalahan dan kesulitan hidup, sehingga terkadang membuat kita merasa lelah, penat menjalaninya. Tidak hanya itu, keindahan dan kenikmatannya pun terkadang membuat kita tenang sehingga lupa akan tujuan hakiki, yaitu beribadah kepada Allah. Ini Al-Quran ini menyajikan ayat-ayat yang berkaitan dengan pembersihan jiwa atau tazkiyatun nafs, yaitu menjadikan pengobatan jiwa untuk memberikan kesehatan fisik maupun rohani. Dan Al-Quran ini ada juga di Al-Quran Qurdoba ini dibagi melalui tema, yaitu Tibun Nabawi, yang menjelaskan dengan berbagai macam penyakit yang dikupas dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sekaligus cara mengobatinya. Nah, sehingga praktik-praktik pengobatan yang tidak bersandar pada Al-Quran atau As-Sunnah ini kita jauhi. Nah, begitu juga ada klasifikasi yang didukung oleh materi medical hadis. Apa itu medical hadis? Yaitu kompilasi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan pengobatan. Nah, jadi ada banyak sekali terangkum dalam Al-Quran ini. Insya Allah kita akan bahas sedikit-sedikit. Semoga menjadi pengetahuan bagi kita semua dan ilmu, dan saya juga bisa mengamalkan sebagian ilmu saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.